zakar kita mengenai tentang fikih, yakni berkenan tentang sunnah yang dilakukan di waktu menyapu kepala. Jadi tadi mengenai tentang musasal menggunakan bukhur, jadi ulun ijazahkan kawan sampian seberataan sebagaimana mengijazahkan kepada kami daripada murid-murid Kiai Haji Muhammad Bahlan, dan beliau dapat ijazah itu dari guru beliau Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, terus bersambung sampai kepada Abdullah bin Umar sebagaimana yang dilihat oleh beliau akan baginda Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian itu. Ajastukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hal-hal yang disunahkan di waktu menyapu kepala. Menyapu sebahagian kepala sudah hukumnya adalah wajib. Menyapu seluruh kepala hukumnya sunnah. Adapun kaifiat cara daripada menyapu kepala, memang kayak apapun caranya silahkan aja. Jadi ambil banyu, sapuakan sebagian kepala 2 kali, 3 kali. 3 kali kan sunnah hukumnya. Atau cara nenggai apa? Tunggal sebelah tangan aja lah, cara aja. Atau 2 tadi, cara aja. Nah, cuman di sini dijelaskan mengenai tentang cara menyapu kepala, kaifiatnya. Dibasahi daripada ibu jari. Nah, kemudian daripada bahagian jari-jari yang lain diletakkan ibu jari di sini di pipilingan. Kemudian telunjuk disampuk, maksudnya sebagian aja lah, nggak seberatahan. Disampukan seberatahan gini kan, sebagiannya aja. Nah, kemudian lalu disapukan, dimulai di bagian depan kepala, sampai akhir. Bila memang rambutnya agak panjang, itu dipulihkan. Bila rambutnya tipis, mbah begundul atau bebaya tumbuh sedikit, cukup sekali ya. Nah, jadi kita basahi dulu, mantap terus. Bilanya tebal, berikan sekali, basahi pulang, basahi pulang sampai 3 kali. Nah, itu kaifiat cara menyapu seluruh kepala, sebagian kepala. Itu kaifiatnya. Memang terserah aja tadi yang kayak tadi kan. Jadi juga kalau memang seseorang menggunakan imamah, menggunakan sorban, kada hendak melepaskan sorban, sapu dulu di bagian daripada ubun-ubun, kemudian lanjutkan ke bagian sorban, ke imamahnya atau kopiah sama aja juga. Nah, jadi kada hendak maco kopiah, bagian anu dulu ubun-ubun sapu, hanya kopiahnya. Jadi dia kopiah hirang kali dia. Bisa mengkilat kopiah hirang. Rabahan namanya, bulunya rabahan. Sebagian ulama menganjurkan ada doa di waktu menyapu kepala. Dibaca doanya terhafal kita. Nah, jadi memang di sebagian kitab Melayu itu kan memang ada di Mataram. Nah, cuman ada orang tua habari
pernah ketemu Sidin itu ratusan tahun umur. Jadi Sidin mengamalkan benar doa membasuh, menyapu anggota, menyapu wajah, berdoa. Tapi doanya bahasa kita ini, tapi sesuai dengan Arab, tapi bahasa kita. Membasuh tangan ada doanya, menyapu kepala ada doanya. Nah, jadi setiap membasuh anggota itu ada doanya. Nah, jadi di antara daripada doa nih menyapu kepala ini kan minta kepada Allah supaya nantinya Allah Subhanahu wa taala menaungi akan dia, akan aku di bawah naungan arsy-Nya Allah pada hari yang tidak ada kenaungan. Dan minta kepada ya Allah, haramkan rambutku, kulitku disentuh oleh api neraka. Seperti itu doa diantaranya memang menyapu kepala tadi. Belum teringat lagi masalah menyapu, membasuh tangan semalam tuh tadi menyampaikan ini. Jadi doa membasuh tangan, ya Allah dengan tangan kananku mudah-mudahan aku akan menerima catatan amal baikku. Membasuh tangan kiri, ya Allah hindarkan, jauhkan tangan kiri itu mengambil daripada catatan amal burukku. Seperti itu doanya setiap kalian berdoa, minta berdoa dengan bahasa kita ini. Nah ini diantaranya, ini pentingnya berdoa di waktu menyapu, di waktu membasuh dan menyapu anggota wudu. Itu dari sebagian para ulama yang membuat atau yang mengulahkan doa itu. Jadi intinya berdoa lah, doa yang baik di ketika membasuh dan menyapu daripada anggota wudu. Jadi orang umur ratusan tahun nggak ada lali sini. Dan puasa 3 bulan itu rutin sudah, Rajab, Sya'ban, Ramadan sampai akhir hayat. Cuman Sidin mendengar itu kajian-pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ramli, orang tua daripada Kiai Haji Mahfud. Jadi dari Sidin aku tuh suah mendengar di waktu bacaan arwah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ramli di sini. Alhamdulillah aku amalkan sampai saat ini. Ratusan tahun sudah almarhumah bibinya. Kemudian diantaranya lagi, ini termasuk diantara bagian menyapu daripada kepala. Di sini adalah menyapu 2 telinga bersamaan dengan kepala. Nah, jadi pada ketika menyapu sebagian kepala langsung tadi kan makanya tadi sebagian, nah kan langsung ini kurang lebihnya. Kalau rambut tabal jadi boleh pakai rambut tabal sekali jangan langsung sini, langsung telinga disapu. Nah, karena ada yang mengatakan ini bahwa telinga itu bagian daripada kepala. Innar ra'as minal udunain. Apa? Innal udunain minar ra'as. Sesungguhnya 2 telinga itu termasuk bagian daripada kepala. Kan tadi dianjurkan menyapu seluruh kepala kan? Nah, jadi ada ulama yang mengatakan telinga ini bagian kepala. Makanya pada ketika menyapu kepala seberatan. Kemudian yang ketiga adalah mualat, antara menyapu 2 tangan dan antara membasuh 2 tangan dan menyapu kepala. Artinya menyapu kepala tadi itu jangan lambat, imbah membasuh 2 tangan. Artinya membasuh 2 tangan jangan lambat, ini nyapu kepala langsung aja. Jangan sampai kering tangan tadi tuh, gitu tuh. Nah, jangan sampai kering tangan, sapu aja kepala. Kemudian diantara sunat lagi adalah 3 kali. Nah 3 kali menyapu ke telinga tadi, apa menyapu kepala tadi 3 kali. Menyapu kepala tadi 3 kali. Termasuk kan 2 telinga bagian kepala menurut pendapat yang mengatakan 2 telinga itu bagian daripada kepala. Kemudian diantara daripada sunnah-sunnah yang dilakukan setelah menyapu kepala,
ialah menyapu dua telinga. Lain lagi berarti di bahasa ulang. Nah, jadi menyapu dua telinga. Ini dua telinga basahi, dua telunjuk ini dua jari ini telunjuk dengan ibu jari. Kemudian masukkan, setelah masukkan putar-putar ke bagian nih liku-liku telinga, tikungan-tikungan ada telinga nih. Nah, putar-putar, hanya dijalankan. Jadi kurang lebih begini. Nah, masukkan dulu, kemudian putar, mana bagian telinga. Nah, hanya ada. Biasanya kita gitu. Ini kan, padahal putar-putar dulu. Bagian yang tikungan-tikungan tajam, banyak tikungannya telinga. Masya Allah, tabarakallah. Agama kita mengajarkan sampai bersih-bersih ke bagian telinga sebelum beribadah menghadap Allah. Kira-kira ada agama kayak agama gitu? Iyalah, luar biasa. Nah, disuruh bersuci, bersih-bersih sampai bagian telinga terjadi. Nah, 3 kali. Ini ada doanya juga di waktu menyapu telinga. Nah, apa doanya? Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang mendengari akan perkataan dan mengikut dengan perkataan yang bermanfaat atau yang lebih baik. Jadi ya Allah, jadikan aku daripada orang-orang yang menyimak perkataan, dan mengikuti daripada perkataan atau kalam yang lebih baik atau yang bermanfaat. Atau bisa juga doanya, ya Allah, perdengarkan akan aku daripada panggilan untuk masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang beruntung. Jadi doa yang baik lah. Nah, jadi mudah-mudahan telinga kita nih mendengari yang baik-baik. Nah, jangan mendengari yang jelek-jelek, mendengari yang gak ada baik, mendengari yang apa aja kita tuh membuat sedih dan duka cita, yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Dan perlu kita ketahui, mengambil air ini untuk menyapu telinga itu bukan daripada air sapuan kepala. Air sapuan kepala sudah tadi, itu langsung kepala tadi. Tapi kalau untuk ini basah pulang, ambil air basah pulang. Jadi kada beda dengan yang pertama tadi itu kan. Nah, jadi kalau nang menyapu kepala tadi iman keninja sudah, atau langsung telinga gitu. Nah, karena ada pendapat yang mengatakan dari telinga bagian kepala. Nah, kemudian kan ada belain kurang menyapu telinga. Di antaranya lagi sunnah yang dilakukan setelah menyapu kepala itu adalah menyapu raqabah. Nih, pohon gulu. Ini menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Baghawi, menurut Imam Al-Rafi'i. Nah, jadi kena ambil baju lain, sapuan gulu. Jadi 3 kali telinga ambil. Nah, disapuakan pohon gulu dengan tangan kanan. Jarang juga kita menggawe ini, ya lah. Ini pendapat yang Ghazali. Imam Bagawi gitu juga, Imam Rafi kalau pada khilaf gitu juga. Selesai. Kemudian sunnah-sunnah yang dilakukan membasuh kaki, yakni memulai dengan ujung jari kaki, mulai sini, mulai ujung jari. Kalau inya ditumpahkan oleh orang lain, memulainya dengan tumit. Nah, jadi termasuk berarti keran. Kalau kita melihat itu, kalau kita berbasuh bercipok seorang, nah mulai ujung jari, mulai jari kaki. Tapi kalau kita berkeran atau orang membasuhkan, mulai sini.
Ini sebagian ulama yang membedakan. Tapi ada lagi sebagian ulama mengatakan sama, baik dibantu orang lain yang menumpahkan pakai keran dia, ataupun dengan bercipuk, sama mulai ujung. Jadi kesimpulannya ada beda pendapat. Jadi jadi aja di ujung mulai sini jadi juga. Kemudian menggosok. Nah, jadi digosok. Kemudian lagi diselat-selati, mulai kelingkingan kaki kanan, terus sampai sebelah berakhir kelingkingan kaki kiri. Ini kaki umpama, nah mulai sini sampai ke sini. Dengan nih kelingkingan tangan kiri dari aspal bawah. Nah sampai sini, ini gini. Nah, jadi udah kita basuh tadi 3 kali langsung. Nah, kita ulangi belum 3 kali. Gitu. Mau juga Pak, basuh kanan 3 kali ini hanya gini 3 kali bisa juga. Atau sudah dibasuh 3 kali, nang kanan nang kiri hanya selat-selati sampai ke sini ulangi pulang sampai 3 kali. Ini kalau kita amalkan nih beberapa sunnah ini luar biasa. Di wudhu aja sudah banyak kita dapat pahala. Cuman kadang-kadang kita mengabaikan itu. Cuman minimal lah kalau kita mengamalkan dulu amun kawah itulah pada ketika kita mendapatkan ilmu. Amun kau berkelanjutan istiqomah. Baik. Kemudian mendahulukan sebelah kanan, kaki kanan dulu, jangan kaki kiri. Kemudian itu alatut tahjil, melebihi daripada basuhan wajib. Wajib membasuh kaki itu sampai mata kaki. Nah, jadi lewat daripada itu namanya tahjil. Jadi lewat pada buku sampai kemana? Itu sampai ke lutut, sampai ke lutut. Namun gerak awas setengah landau paling ada. Ilamis bisa setengah landau. Maupun dia bodoh, iyalah. Basuh sampai ke tengah landau. Banyunya kada nukar juga. Iyalah, sekandak menukan banyu. Dapat pahala kita. Orang membawa kop banyu, memberi banyu, membayarkan lampu untuk banyu, dan aja pahalanya ya. Kita menggayung yang sunnah, tempat dia pahala bertambah, kan gitu. Nah, jadi kalau perlu orang itu artinya ada peringatan, ada anjuran, tolonglah sunnah wudhu, dikerjakan atau dilakukan, jangan sampai ditinggal. Nah, mengingatkan orang, tidak apa-apa, biar lampu bertambah, biar banyak terbuang, pahalanya karena. Kemudian lagi yang keenam, yang berikutnya sunnah daripada waktu membasuh 2 kaki adalah membasuh mubalaghah di dalam membasuh tumit. Artinya sangat perhatian di dalam membasuh tumit. Karena biasanya tumit apalagi musim dingin kerucut. Wudunya bersipak-sipak aja pulang. Aja. Bergerak di keran gini aja. Iyalah, nah keoliran. Orang digosok kemudian banyunya bujur-bujur ada nih no, dan aja bodohnya kelepak aja. Ada bodoh orang kayak itu tuh. Sistem praktis ya bodoh. Tumitnya nggak ada, bisa kada terbasuh itu. Nah jadi tumit diperhatikan bujur-bujur dibasuh. Apalagi kancang kalau hawa kerucutnya. Apalagi musim dingin ya lah. Nah, merucut. Perhatikan mubalaghah fi ghaslil akib. Artinya perhatian penuh di dalam membasuh tumit. Kalau orang bahasa bahari nyungguhi ya. Nah itu. Kemudian lagi mualat antara menyapu kepala dan membasuh 2 kaki. Artinya jangan sampai ibarat kepala tadi dibasuh dengan air itu jangan sampai kering. Jangan membasuh 2 kaki jangan. Kemudian 3 kali. Nah, selesai. Kemudian sunnah yang dilakukan setelah selesai wudu. Apa-apa? Yang pertama, meminum daripada sisa air wudu dan memercikkan sarungnya atau ujung kainnya dengan air sisa wudu. Nah, jadi disunahkan kita meminum
sisa daripada air wudhu. Itu disebut dengan wudhu ngarannya. Karena syifa min kulli da, kalau ada khilaf di dalam fathul mu'in itu obat daripada setiap penyakit. Makanya orang banyak minta banyu di kolam, kolam pondok tuh banyak orang minta tuh. Kesin apa aja, kesin obat. Beting orang minta. Pulang sering itu mau capakan lawan Abah Muhtar dulu, sering memadahkan oksigen. Nah, jadi sebelum pada, cuman ada izin tetap oksigennya. Nah, jadi orang tuh untuk obat. Karena di situ orang bodoh di situ. Tangan situ, kadang-kadang batis jauh situ juga. Obat. Nah, jadi padahal sebenarnya kan gitu, makanya juga memang sisa di sini kan. Kita tuh dalam ember, nah di dalam ember itu kan sisanya tuh kita gunakan. Kita minum setiap buka. Hanya kita percikakan ke bagian sarung kita ujung kayak gitu. Nah itu sunnah hukumnya. Jarang jorong gawe. Bukan jarang lagi, ada suara. Ada suara gawe lagi. Sunnahnya. Nah, mudah-mudahan tagawi kan. Bodoh di rumah di kolam, minum ya, punya kolam seorang ya. Banyak mana sisa banyak wudhunya tuh. Baik. Bila nak jadi penambahan, modal banyak aja lah. Orang stroke dan modal banyak, bukan banyak wudhu. Yalah, sisa daripada wudhu. Nah, penyakit apa aja, penyakit jantung kah gitu aja. Yang penting yakinnya dengan Allah. Asy-Syafi' itu adalah Allah. Ialah Asy-Syafi'u. Asy-Syafi'u yang menyembuhkan itu adalah Allah. Bukan Asy-Syafi'u, bukan Asy-Syafi'. Ialah Asy-Syafi' Allah. Jadi nama syifa Asy-Syafi' yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, yakin. Nah, saya tunggu kamu ajak kabul nih. Kita yang ada tahan semua. Datang orang minta banyak, padahal banyak sisa wudhu warak. Ada bacaan. Ini memang sebenarnya masalah seseorang untuk kadang-kadang kabul hajatnya itu karena artinya dengan seseorang minta air kah, kita minta berkah air. Itu kadang-kadang antara takluk hati, kekuatan hati ya. Takluk hati ini artinya bahwa ini orang ini adalah orang saleh, orang ini adalah orang yang baik, husnuzan daripada orang yang minta tadi itu. Tapi harapan tetap lawan Tuhan berkat sidin dari itu. Makanya orang wali-wali itu memberi banyak dijapai sidin badan di sidin. Iyalah, takluk hati orang minta itu luar biasa karena yakin orang ini orang yang dekat di sisi Allah, orangnya orang yang hampir dengan Tuhan, orang ini punya kedudukan di sisi Allah. Itu kan. Kemudian membaca doa habis wudu dalam keadaan menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, matanya ke atas. Nah, jadi mengangkat pandangannya tidak sama, mengangkat dua tangannya dan mengangkat pandangannya ke atas sampai dilihat pemutihan dua ketiak, berarti tinggi. Sampai dari sini saya katakan, karena kayak ini ada. Jadi berdoa kayak ini. Gitu tuh Bapak nak kabur gini doa tertutup dia ngetiak berdoa, ya Allah ya deh Habibana Umar Al-Hafiznya berdoa lah ya, ini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan anjuran dalam agama, sesuai yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, apa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Itu doanya. Tapi kalau tanpa imbai, orang tuntung azan tanpa imbai, syahadat dulu nih, asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hanya kan Allahumma atihil wasilah wal fadilah wal syaraf wal darajatul 'aliyatul rafi'ah wa ba'd maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Hanya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Artinya apa? Yang pertama, pujian kepada Allah, syahadat, persaksian. Yang kedua adalah untuk baginda Rasulullah SAW. Allahumma atihil wasilah wal fadilah. Hanya untuk kita. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang bertobat, yang kembali kepada Engkau. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku ini daripada orang yang selalu membersihkan zahir dan batin. Ya Allah, jadikan aku daripada hamba-hambamu yang saleh. Ini doanya nih. Baik, benar ini yang tertinggal doanya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadikan ya Allah aku daripada orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepadamu, rujuk kepadamu ya Allah. Jadikan aku daripada orang yang mutatahhir, orang yang selalu membersihkan jiwa, membersihkan daripada anggota zahir, membersihkan daripada anggota batin. Minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku daripada hambamu yang saleh. Jadi pernah ada salah seorang ulama yang memaparkan mengenai tentang doa ini. Jadi jarsidin, seseorang kadang bakal menjadi orang soleh kecuali tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Jadi biar nang kayak apa aja orang itu ikut dengan ulama, ikut dengan habaib, ikut dengan orang-orang soleh, tapi kalau dia tidak bisa merubah dirinya, kada bakal jadi orang soleh. Sehebat apapun orang yang selalu disertai, selalu musahabah, selalu bersama, selalu berteman, tapi orang itu kada kembali kepada Allah, kada bakal menjadi orang saleh. Jadi bakal menjadi orang saleh itu syarat utamanya adalah taubat, kembali kepada Allah, ikhlas, mencabut diri daripada pekerjaan yang tidak baik, menyesal perbuatan yang pernah dia lakukan, tinggalkan, dan bercita-cita tidak akan melakukan lagi. Yang kedua, hanya menjaga kebersihan zahir dan batin. Laksanakan perintah Allah, wudu, sembahyang, ibadah lahir, kemudian batin. Nah, ini batin dibersihkan. Sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, sifat sum'ah, sifat-sifat yang kada baik ganti dengan sifat-sifat yang baik. Tawadhu, sifat ikhlas dan yang lain-lainnya. Baru orang itu menjadi hamba-hamba yang saleh. Berat kalau berat ini harus saleh itu berat. Menjadi ibadikas salihin berat. Kadang mudah. Tobat dengan takwa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan zahir dan batin. Setelah itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bismillah dulu awalnya. Surah Al-Qadar. Berapa kali? 3 kali. Bertontong bodoh tadi kan doa, ya kan? Baca surah Al-Qadar 3 kali. Ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 1 kali. Banyak benar nang digawe ini. Coba praktikkan sekali 2 kali, 40 hari lebih baik. Istiqomah lebih baik. Minimal dulu kita supaya dikatakan orang yang mengamalkan ilmu minimal 1 kali. Kata Imam Nawawi, supaya kita dibilangkan orang mengamalkan ilmu nih minimal sekali kita mengamalkan. Nah jadi inna anzalna fi lailatul qadar sampai tuntung ayat kursi sampai tuntung Allah. Imbah itu hanya sembahyang sunat wudu. Al-Kafirun sunahnya dengan Al-Ikhlas. Sunat-sunat yang secara umum pula di dalam berwudu. 1, menghadap kiblat. Nah, jadi bilainya awak berwudu itu menghadap kiblat. Bukan arah kiblat. Namun kita di sini powuduan bagi kiblat kan ada kiblat sana, wudu orang sana. Yalah. Tapi ada powuduan yang di samping. Ada powuduan samping enggak?
Berhadap ke situ bodoh. Kadang gini juga nggak sana enak. Kan arah sana kalau lihat kiblatnya nih. Nah jadi posisi kita nak ini ada kiblat. Ya lah. Nah itu sunat menghadap kiblat. Kamu di sini rata-rata WC lebih kalau di belakang masjid aja kiblat sana arah ke sana berlawanan. Jadi penting juga kan nih. Bagi orang-orang yang hendak membangun tempat wudhu itu diperhatikan sekira-kira arah wudhu itu apa tempat wudhu itu ke arah kiblat. Jadi kan ada apa lagi ini orang-orang. Nah, sekira jangan nang tahiri-hiri ngawak. Kemudian duduk. Nah, duduk. Jangan berdiri. Di sini berdiri. Kedudukan yang ada deh. Sono berduduk bahasa sekungan. Duduk. Tinggi kerannya. Nah, sebelah aja nang ada tempat duduk nah. Baik juga tempat duduk tuh. Kemudian meninggalkan daripada mengibas air atau mengipik akan banyak. Babodo tuh. Nah, itu tinggalkan. Biarkan ya salililihnya karena itu membawa dosa dan kesalahan. Jadi banyak titisan yang terakhir yang gugur daripada nih jenggot kita atau dagu kita. Nah itu adalah akan membawa dosa dan kesalahan kita. Demikian juga anggota yang lain. Kemudian sedang-sedang di dalam menggunakan air. Artinya apa? Ada mau israf, ketiadaan melampaui batas. Membuka keran jangan pol. Mentang-mentang ada nukar seorang. Nah, separuh kan, seperempat kan, iyalah. Nah, jadi menggunakan banyak itu sedang. Jangan israf yang berkelewatan. Separuh kan atau seperempat kan. Kemudian lagi hendaklah tidak berkata-kata, jangan sambil ngobrol, jangan sambil berpandir bodoh, tinggalkan itu, dapat pahala sunnah kita. Kemudian kalau kita menggunakan ember nang kacang dicibuk, tuh anggap di sebelah kanan. Kalau kacangan bertumpah seperti mana cirat nih orang bahari, nah itu sebelah kiri. Oh ini keran di hadapan. Kalau dulu ember, bila ember anak sebelah kanan, bilanya pakai cirat sebelah kiri. Kami bahari itu paling rancak bodoh ini. Bila ada ember, cirat di pondok tuh. Kenapa? Nah, karena masalahnya yang gini. Bila kita hendak berwudu itu mengumpat. Nah, jadi bercirat, anak cirat dulu. Kemudian kita rajin tuh bilanya subuh itu, jangan tak imbe nang dikumpaan itu kan. Jadi sebelum hendak goreng itu buat keteng dulu atau buat ke dalam ember atau ke cirat, paling rancak ke dalam cirat bang. Nah cirat buat ke cirat hendak bikin bersihkan giginya man. Nah, kemudian itu bodoh ada berapa di umpaan itu ada berapa. Kemudian lagi mualat jelas sudah. Kemudian lagi di antara daripada sunat wudu meninggalkan lebih daripada 3 kali. Nah jangan lebih dari 3 kali lah. Jadi mau berhitung aja wudu itu sekali, 2 kali. Nanti sekali sempurna, 2 kali sempurna, 3 kali sempurna. Nah jangan 3 kali, jangan lebih daripada 3 kali. Dan meninggalkan melap. Nah melap. Kalau yang tuntung wudu dianduki dianduki apa? Tangan, dilap tangan, tinggalkan itu. Jauhi, terkecuali kita hendak berdayamum imbahnya, ataupun ada uzur yang lain seperti mana umpama lawan kita ada luka, kalau ada disapu pedih, umpama kering, aja itu uzur. Silakan. Nah itulah diantara hal-hal yang disunatkan di waktu secara umumnya di waktu kita melaksanakan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah akan datang kita akan membahas tentang pembatal wudu. Jauh lagi dari masalahnya. Bagaimananya lah. Pembatal wudu penting juga. Sunnah iya juga. Karena ada kaitannya dengan wajib sunnah tadi supaya menambah daripada nilai